Namo Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, berjumpa lagi kita dalam pertemuan kedua dalam pelajaran agama Buddha di kelas 3. Bagaimana kabar anak-anak semua? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tetap bersemangat belajar. Nah, baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas kisah yang ada di dalam buku Ehipasiko kelas 3. Nah, teacher berharap semuanya udah memiliki bukunya. Bisa dibeli di perpustakaan Wihara Buddha Warman atau boleh juga pinjam dari kakak-kakak kelas sebelumnya. Baiklah, sekarang kita masuk pelajarannya. Disimak yang baik ya. Baiklah anak-anak, kali ini di pertemuan kita yang kedua dalam pelajaran agama Buddha, teacher akan membahas pelajaran kita, pelajaran 1 yang terdapat dalam buku cetak Ehipasiko, Masa Belajar Pangeran Gotama. Disimak ya. Di sana ada cerita mengenai kenyamanan Pangeran Gotama. Pangeran Gotama adalah putra raja. Ayahnya adalah Raja Sudodana. Ibunya adalah Ratu Mahamaya. Pangeran Gotama sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Nah, bagaimana dengan anak-anak semuanya? Teacher yakin mama dan papa kalian juga sangat menyayangi kalian. Tentunya kita sebagai anak juga harus menyayangi kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya, Raja dan Ratu selalu memberikan yang terbaik untuk Pangeran Gotama. Terutama karena Raja khawatir Pangeran akan pergi menjadi Buddha. Raja sangat memanjakan Pangeran Gotama. Nah, tentunya kalian masih ingat di cerita sebelumnya di kelas 2 ada kisah tentang ramalan Petapa Asita. Petapa Asita ketika itu melihat Pangeran Gotama tertawa dan kemudian menangis. Nah, ternyata ramalan Petapa Asita adalah Pangeran Gotama kelak akan menjadi seorang Buddha, dan itu sangat mengkhawatirkan Raja Sudodana. Mengapa? Karena Raja Sudodana sangat menginginkan Pangeran Gotama kelak menjadi raja, bukan menjadi Buddha. Nah, kalau seorang raja punya putra, seorang pangeran, tentunya dia berharap nanti kelak setelah raja tua dan meninggal, ada anaknya yang akan menggantikan menjadi raja. Nah, karena itulah Raja Sudodana sangat khawatir. Dia ingin Pangeran Gotama menjadi raja. Pangeran Gotama hanya memakai pakaian terbaik, makan makanan yang enak dan bergizi. Sepanjang hari, para pelayan selalu siap sedia mengikuti dan melayani pangeran. Kemanapun pangeran pergi atau bermain, para pelayan selalu melindunginya dengan payung, supaya pangeran tidak basah ketika hujan dan juga tidak kepanasan ketika cuaca sedang panas. Nah, kita juga begitu, walaupun kita bukan anak seorang raja, teacher yakin mama dan papa selalu memberikan kita yang terbaik, makan makanan yang bergizi. Raja Sudodana juga merawat para pelayan Pangeran Gotama. Semua pelayan selalu terlihat sehat, rapi, dan bersih. Seluruh penari selalu terlihat cantik dan menarik. Raja tidak ingin ada pelayan dan penari yang sakit. Nah, dahulu tidak ada TV, tidak ada game, tidak ada handphone. Maka untuk menghibur seorang raja atau seorang pangeran akan ada penari yang akan menghibur dan menyanyi. Nah, Raja Sudodana selalu merawat
pelayan-pelayan dan penarinya itu agar selalu cantik dan menarik. Semuanya terlihat sehat, bersih, dan rapi agar Pangeran Gotama merasa bahagia. Raja juga mendirikan 3 istana untuk Pangeran Gotama. Yang pertama, istana musim dingin disebut Rama. Yang kedua, istana musim panas disebut Surama. Yang ketiga, istana musim hujan disebut juga Suba. Nah, tidak hanya 3 istana saja, raja juga membuatkan 3 kolam teratai untuk pangeran, yaitu kolam teratai putih disebut Paduma, kolam teratai putih disebut juga Pundarika, dan kolam teratai biru disebut Upala. Nah, pastinya pangeran sangat bahagia karena punya 3 istana dan juga kolam teratai yang sangat indah. Ada 3 kolam teratainya. Meskipun sangat dimanja, Pangeran Gotama tidak sombong. Ia sangat sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua. Pangeran Gotama tidak pernah merengek atau marah pada orang tua. Nah, bagaimana dengan Ananda? Semuanya, apakah masih manja? Apakah sombong? Nah, tentu saja teacher berharap kalian semua jadi anak yang baik, sayang, hormat, dan patuh pada orang tua. Tidak boleh merengek apalagi marah-marah sama mama atau papa. Nah, semuanya harus jadi anak yang baik. Pangeran Gotama juga menyayangi para pelayan dan penarinya. Pangeran Gotama tidak berlaku seenaknya kepada para pelayan. Ia selalu memperlakukan orang lain dengan sopan. Nah, benar kan yang teacher sampaikan tadi? Pangeran Gotama anak yang baik dan sopan. Tentunya kita sebagai umat Buddha juga harus meneladani sifat dari Pangeran Gotama. Kita harus memperlakukan orang lain dengan baik dan sopan. Anak Buddhis yang baik selalu sayang, hormat, dan patuh kepada orang tua. Apapun yang orang tua kita berikan kepada kita, kita harusnya berterima kasih dan bersyukur. Jika ada hal yang kita minta tapi belum diberikan, kita harus sabar. Nah, semua yang orang tua berikan pada kita itu pastinya adalah hal yang terbaik yang mampu mereka berikan pada kita. Makanya kita tidak boleh bermanja-manja, merengek, minta ini, minta itu. Nah, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih. Kepada para pelayan pun kita harus baik. Kita tidak boleh berlaku kurang ajar kepada mereka. Anak yang sopan, disayangi, dan dihormati banyak orang. Tentunya kalian semua ingin disayangi bukan? Ingin disayangi banyak orang. Maka jadilah anak yang baik dan sopan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Oke, baiklah anak-anak, sudah mendengar ceritanya. Ya, sekarang kita masuk ke bagian tugas. Tugasnya sangat gampang kalau kalian memperhatikan cerita teacher tadi. Tugasnya adalah tuliskan 3 istana yang diberikan Raja Suddhodana untuk Pangeran Gotama. Dan juga 3 kolam teratai yang diberikan Raja Suddhodana untuk anaknya Pangeran Gotama. Nah, dituliskan di sebuah buku, boleh buku yang dari kelas 2 dulu, atau boleh juga di kertas. Tulisnya terserah, mau pakai pena, mau pakai pensil, terserah. Jadi dibuatkan 3 istana, misalnya istana musim titik-titik disebut. Nah, pakai disebutnya ya. Nah, di dalam video sebelumnya teacher sudah menjelaskan. Nah, begitu juga dengan kolam teratainya. Tugasnya sangat mudah bukan? Nah, teacher yakin semuanya pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Tulisannya yang rapi. Oke? Baiklah, sampai jumpa. Namo Sang Hyang Adi Budaya.